Halo, perkenalkan nama saya Edi Baja Mahji, sebagai Mas Dele. Di sini Mas Dele akan presentasi mengenai selama dia PKL. Nama saya Baleni Ramadan, absen 13 selama lebih 10 bulan. Saya magang di perusahaan Pinjespot Surabaya atau PT BUMN Citra Solusi. Profil perusahaan Pinjespot merupakan perusahaan yang menyediakan mesin absensi dengan fitur scan telapak tangan atau bisa disebut palm pay, lalu scan wajah, sidik jari, dan kartu. Selain sebagai penyedia mesin absensi, Pinjespot juga menyediakan layanan web service, software absensi di ponsel, desktop maupun internet, lalu menyediakan juga software penghasilan, akses kontrol pintu, serta software development kit yang diharapkan sesuai kebutuhan Indonesia. Jadi sederhananya software development kit itu seperti software yang dikasihkan oleh customer. Yang di sebelah kiri ada salah satu mesin absensi yang sering terjual. Fiturnya yaitu Trivo WFV 208 BNC. Tiap huruf pada Trivo itu menunjukkan fitur dari mesin tersebut. Pertama, W, wireless. Mesin ini dapat terhubung dengan Wi-Fi. F, berarti face, yang berarti mesin ini bisa scan absen dengan wajah. B itu P, telapak tangan. Terus BNC, B itu baterai, N network, dan terakhir C itu dan sebelah kanan ini ada contoh software absensi di ponsel dalam bentuk aplikasi. Nah, jadi seluruh anak magang SMK 4 yang di sekolah itu menggunakan absensi menggunakan aplikasi Spot Air dalam ponsel masing-masing untuk absen darurat, yaitu absen GPS dan untuk form pengisian. Selanjutnya ada job desk. Job desk selama magang yang pertama ada quality control atau QC. QC ini terdiri dari pengecekan fisik, fungsi, dan kelengkapan mesin absensi untuk mencapai standar jual. Yang kedua ada Return Material Authorization atau disebut RMA. RMA ini berupa perbaikan dan pergantian spare part pada mesin yang harus diisi. Yang ketiga ada Quality Control spare part. Jadi banyak spare part yang harus melalui proses QC dulu agar bisa layak. Selanjutnya ada cek barang lama gudang berupa cek kuantiti barang lama dan fungsinya. Selanjutnya ada update firmware mesin. Jadi setiap mesin itu ada yang belum terupdate firmware-nya. Nah, itu anak magang yang update seluruhnya. Yang Bapak Ibu tahu ya. Ada alur kerja. Yang pertama ada QC mesin. QC mesin yang pertama melalui tahap pengecekan kardus dulu. Ketika kardus itu dicek apakah ada cacat seperti sobek ataupun penyok. Yang kedua cek kelengkapan. Kelengkapan terdiri dari adaptor, kabel akses kontrol, bracket, unit mesin. Lalu ada cek fisik mesin. Nah, ini yang paling penting, cek fisik mesin. Fisiknya itu dilihat dari casingnya, dilihat baret atau tidak. Kalau baret itu tidak lolos. Lalu ada cek fungsi masing-masing part seperti sensor LCD, keypad, casing, terus port USB, port Ethernet, adaptor. Selanjutnya ada cek fungsi opsi. Di sini opsi ada cek WiFi,
bisa tersambung atau tidak, lalu pemasangan stiker, dan terakhir pendataan. Yang kedua ada RMA. RMA ini alurnya yang pertama permintaan spare part dulu, yang kedua pembongkaran mesin, perbaikan, pergantian spare part baru, lalu pemasangan mesin kembali yang telah dibongkar, dan terakhir pendataan. Yang ketiga ada quality control spare part. Jadi tugasnya ini penyiapan mesin dulu, setelah penyiapan mesin baru pemberian stiker pada spare part, lalu merekam proses pengecekan terdiri dari pengecekan fisik, fungsi, dan yang terakhir ada pengiriman video QC ke atasan. Yang keempat ada cek barang lama gudang. Jadi di gudang itu ada banyak mesin barang lama mulai dari spot itu berdiri sampai sekarang itu dicampur menjadi satu. Nah, suatu hari itu anak magang membantu karyawan untuk mengelompokkan berdasarkan tipe mesinnya, pengecekan berupa fisik, fungsi, kuantiti barang, lalu penataan barang. Yang kelima ada update firmware. Awalnya penghidupan mesin, lalu update-nya melalui flash disk. Ini adalah dokumentasi saya selama magang. Ada quality control mesin, penggantian RMA, penggantian S, sebenarnya banyak penggantian spare part. Mana yang saya masukkan salah satu yang paling sering yaitu penggantian casing. Selanjutnya ada QC kartu repair. Kartu ini digunakan untuk absen melalui kartu. Jadi QC dilakukan dengan pengecekan fisik lalu enkripsi kartu. Selanjutnya ada cek barang lama gudang. Ini ada pengelompokan berdasarkan tipe mesin masing-masing. Lalu ada QC spare part LCD, dan terakhir itu perbaikan mainboard. Pada perbaikan mainboard ini dilakukan pelepasan modul. Ada namanya modul RFID yang berfungsi untuk membaca kartu absen. Nah, ini merupakan dokumentasi video saya selama magang kemarin. Ada QC fingerprint, repair LCD, baterai, mainboard, dan terakhir untuk fingerprint itu dicek apakah bisa scan, bisa membaca pola titik jari. Untuk baterai itu dicek apakah tegangan pada baterai muncul, lalu cek fungsi juga apakah ada terkena tusukan atau sobekan. Soalnya kalau baterai itu sangat sensitif, bisa terbakar kalau tertusuk. Lalu ada ini, yang tengah ini sebenarnya QC mainboard. Misalnya jadi QC baterai. Nah, untuk mainboard sendiri pengecekan dari port-portnya, mulai dari port USB, port Ethernet atau kabelan itu, lalu ada port LCD, fingerprint, speaker, lalu pengecekan baterai CMOS pada mainboard. Baterai CMOS itu baterai yang mengatur jam pada mesin. Yang terakhir update firmware. Update dilakukan dengan penghidupan lalu update melalui flash disk. Tantangan di tempat PKL. Selama magang kemarin saya menemukan tantangan yang pertama kesalahpahaman tidak kurangnya komunikasi antar karyawan. Kedua, keraguan dalam pekerjaan saat awal kegiatan PKL. Jadi saat awal kegiatan PKL keraguan, ketakutan, baik itu takut salah atau grogi. Yang ketiga, waktu yang mepet untuk eksekusi pada awal kegiatan. Nah, untuk QC ini setiap hari
atau per hari itu ditargetkan 2 kardus. Setiap kardus itu berisi 20 mesin. Jadi total per hari itu harus isi 40 mesin. Yang keempat, rasakan evaluasi 4PKN. Yang pertama, pemberian job desk yang jelas. Yang kedua, komunikasi yang jelas dalam pemberian tugas. Karena terkadang karyawan memberi tugas yang kurang jelas, jadi saya sempat kebingungan. Yang ketiga, perlengkapan dan alat yang tidak lengkap. Soalnya kadang saat saya melakukan perbaikan harus menunggu antrian dulu untuk tempat meja penyelenggaraan dan alat-alat seperti obeng. Pengalaman paling berkesan, pertama menjadi anak rantau membuka pikiran saya terkait dunia luar dan dunia kerja. Yang kedua, berinteraksi dengan orang yang memiliki karakter berbeda-beda. Yang ketiga, mendapat soft skill berupa manajemen waktu atau bisa disebut manajemen untuk hidup mandiri. Yang keempat, menambah ilmu sosial. Sekarang mulai sesi tanya jawab. Mungkin dari penguji atau teman-teman yang mau ingin bertanya. Saya tanya ya, di Windows Phone ini cuma absen aja ya? Yang dijual. Nah, Sebenarnya banyak Pak. Yang dijual itu ada file absen, mesin absen, terus akses kontrol pintu. akses pelayanan. kontrol apa? Itu buat akses pintu Pak. Jadi untuk suatu ruangan Yang bisa akses cuma orang itu. iya itu ada alatnya sendiri Pak, berupa port. Berupa port. Magnet ya. Jadi cuma itu toh ya? Sama ini Pak, software. Software. Ya, jadi kan ada fitur yang network itu Pak. Terus ini tuh bisa terhubung ke cloud untuk penyimpanan datanya. Terus habis itu untuk gawe ya, tadi kan ada masalahnya kan ngantuk kan. Ya. Nah itu karena jarangnya job apa gimana itu? Itu ngantuk yang pertama waktu itu yang kurang Pak. Oh waktu itu kan. Yang kedua itu kan seharian full itu saya butuh kerjanya. Kita itu ngecek ataupun perbaikan itu full butuh seharian Pak. Yang ketiga itu karena ini mungkin Pak, AC Pak. Oke. Terus setiap hari apakah ngecek kayak gitu terus? Nah, kalau awal-awal saya itu perbaikan hasilnya Pak. Enggak, tapi tiap hari itu selalu ada kegiatan itu terus. Enggak, jarang Pak. Enggak lah. Makanya ada barang gudang lama itu Pak. Kalau tidak ada QC sama Rema tadi, anak magang bantu 8 karyawan jam kerja. ya 8 jam kerja, Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat kan berarti 40 jam ya. Yang nganggur berapa jam kira-kira? 20, 30? Oh banyak. Berapa? Puluhan mungkin Pak, soalnya nggak tentu. Kan itu ya. Tiap itu pasti beda. Iya. Gurih ya, 2,5 juta ya. Ya wes cukup dari saya. Mungkin ada para yang lain juga mau bertanya. Sudah. Mungkin dari Pak Yato. kaki uji baterai dulu. Oh, Caranya yang tengah itu Pak. Ya, itu salah tulis saya Pak. Aslinya QC mentor. Ini baterai yang ini sebelah ini. caranya Pengecekan tegangan suhu baterai. Itu tidak lolos. Selain itu,
Konversi baterai. Itu berapa? 3,7. 3,7. Kalau kurang, Iya, batasnya itu 3. Gimana itu 3,7 Pak. Kalau batas bawahnya itu tidak ke bawah 2,9. Yang update request itu opsi ada tambahan opsi apa itu? ada masalah Opsi apa itu? opsinya Ya wes ganti ya. Wah, kalau nanti kalau XCD itu ini cek apakah CD itu biasanya ada yang kalau lolos seperti vertikal ini garis hijau. untuk apa itu? Kalau muncul garis hijau itu artinya tidak lolos. Jadi fungsi LCD memastikan LCD-nya bagus itu, nggak ada cacat. Itu yang red itu. Nah, itu kan tombol-tombol ini ya Pak. Itu masing-masing tombol dicek apakah ada yang tambah responsif atau bahkan mati harus nggak bisa ditekan, nggak bisa itu baru bisa lolos. Itu pada saat ngecek impact itu fungsinya kayak tombol di PC atau bukan? Bukan Pak. Jadi event ini kan banyak tombol ya Pak. Terus setiap tombol ada informasinya masing-masing. Ada yang untuk tekan angka 1, 2, 3, sampai 9, terus ada menu atas, bawah, terus escape sama terus oke. Itu masing-masing tombol dicek. Untuk impact yang ada di yang gambar di sana itu rusak apa enggak itu? Kalau ada warna hijau ini. Aman Pak, hijau. Nah, Di impact nah, itu rusak apa enggak? aman Pak, yang saya tampilkan di sini aman semua. Iya. Ya, berarti aman. Ya, aman. Aman. Terima kasih atas kerja dan kebenaran atas